Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Oke sahabat Trimono Group, kali ini kita tidak akan membahas tentang horor, tentang cerita mistik, tentang explore tempat, tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang saat ini sedang viral, sedang diperbincangkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Itu adalah Piala Dunia yang saat ini diselenggarakan di Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar. Oke, dari kemarin, dari awal sudah berjalan Piala Dunia ini dengan begitu meriahnya, mulai dari pembukaan, kemudian fase grup ya, yang begitu banyak dramatis ya, yang sangat dramatis, banyak tim-tim yang tak terduga yang ternyata lolos, kemudian ada juga tim-tim yang seharusnya lolos, seharusnya diandalkan untuk lolos, tetapi itu harus gagal di fase grup ya. Kemudian setelah fase grup memasuki babak 16 besar ya, di sana juga banyak hal-hal yang tak terduga, banyak tim-tim besar yang harus gugur oleh tim-tim yang dianggap kecil ya, artinya tim-tim baru yang selama ini jarang lolos ternyata lolos dan mengalahkan tim-tim yang dianggap besar itu, atau negara-negara yang mendominasi sepak bola tersebut ya. Dan sampai saat ini ya masuk 8 besar, dan sekarang ini tinggal 4 negara yang tersisa, di mana tepatnya dua, karena sekarang sudah masuk ke dalam babak final ya teman-teman, yang mempertemukan antara Argentina dan juga Prancis ya. Dan untuk pertandingan berikutnya akan mempertemukan antara Kroasia melawan Maroko ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang Kroasia dan Maroko ya. Sabar, mungkin rokok saya menghalangi. Oke, Kroasia dan Maroko ini merupakan tim-tim yang ya sebenarnya bukan tim yang dianggap remeh juga ya. Misalnya Kroasia kan kemarin sempat lolos sampai di babak final ya, ketika 2018 ya. Di sana Kroasia menghadapi Prancis yang kemudian harus kalah, harus mengakui kemenangan Prancis ya, dan Kroasia harus puas dengan berada di posisi kedua ya Piala Dunia 2018 ya, karena yang juara satu adalah Prancis. Oke. Untuk Kroasia sendiri dari awal sampai saat ini, sampai di perebutan posisi ketiga ini, saya rasa Kroasia itu ya termasuk ya gigih ya juga ya dalam dalam permainannya ya. Kemudian mereka itu rata-rata lebih disiplin ya, disiplin dari kiper sampai di penyerangnya. Kemudian kalau dilihat dari performa pemain ya sebenarnya sangat bagus juga sih kalau Kroasia. Cuma kadang-kadang pertahanannya itu yang agak lemah ya. Jadi kalau kita lihat dari performa permainan Kroasia, mereka itu rata-rata menangnya di tengah ya. Mungkin karena ada sosok seorang Luka Modric yang bisa dikatakan sosok pemimpin ya. Kemudian juga memiliki skill individu yang bisa membangun lini tengah dari Kroasia sendiri. Artinya kehadiran sosok Luka Modric ini bisa menjadi nafas ya bagi Kroasia untuk membangun serangan ya. Dan terbukti bahwa mulai dari babak fase grup sampai akhirnya berhasil masuk di 4 besar atau semifinal itu ya. Jadi saya rasa Kroasia juga bukan tim yang harus begitu diremehkan ya, dianggap rendah, karena buktinya pada pagelaran Piala Dunia sebelumnya kan mereka berhasil lolos sampai di babak final ya, waktu itu babak final. Jadi bahkan kemarin ketika mereka harus kalah dari Argentina sebelum bertanding ya, saya sempat berpikir jangan sampai ini akan terulang lagi kejadian 2018 mempertemukan antara Kroasia dan Prancis. Tapi ternyata itu berbeda, karena Kroasia harus kalah dari Argentina kemarin, sehingga Argentina harus tembus ke babak final, dan Kroasia sendiri harus puas dengan posisi perebutan juara ketiga ini, yang dimana akan menghadapi tim tak terduga ya kalau saya katakan, yaitu Maroko. Oke. Nah, sekarang kita akan
lihat Maroko sendiri. Kalau Maroko sendiri itu adalah ya seperti saya katakan tadi, tim yang tak terduga. Kenapa tak terduga? Karena di pagelaran Piala Dunia sebelumnya kan nama Maroko ini atau negara Maroko ini kurang disorot ya. Kurang disorot sampai akhirnya di 2022 ini ternyata mereka mampu membuktikan bahwa mereka juga bisa ya. Mereka juga bisa, dan ternyata itu terbukti bahwa mereka berhasil menyingkirkan Belgia ya di fase grupnya Belgia. Kemudian mereka berhasil menggugurkan Spanyol ya. Kemudian mereka berhasil menggugurkan juga Portugal ya. Portugal yang diisi oleh sang mega bintang yaitu Cristiano Ronaldo. Ternyata mereka harus gugur di apa namanya? Di tangan Maroko ini ya. Jadi benar-benar Maroko ini juga tidak bisa kita remehkan, tidak bisa kita pandang rendah ya, karena ya sama seperti Kroasia, mereka juga sudah membuktikan bahwa mereka itu mampu mengalahkan bahkan negara-negara yang besar pun ya. Kalau kita lihat dari kualitas pemain ya, sebenarnya banyak pemain-pemain yang sudah bermain di Eropa sebenarnya dari Maroko itu, bahkan ada nama seperti Hakimi yang main di Eropa. Kemudian juga ya tentu kipernya sendiri, kiper Maroko yang juga main di Eropa di La Liga. Kemudian yang paling diunggulkan juga dari Maroko adalah pertahanannya yang sampai saat ini dianggap sebagai pertahanan yang paling kuat. Artinya kipernya itu adalah kiper yang paling sedikit kebobolan ya. Bahkan sampai di perempat final itu kalau nggak salah baru satu kali kebobolan ya dalam laga 1 kali 90 menit ya. Baru satu kali kebobolan, itu pun pas gol bunuh diri ketika mereka menghadapi saya lupa kemarin timnya apa yang mereka hadapi, tapi sempat kebobolan 1 gol di sana, itu pun gol bunuh diri ya. Kemudian untuk lini tengah dari Maroko sendiri, kalau ya masih kuat lah ya, masih kuat di lini tengah. Jadi pertahanan sampai di lini tengah saya rasa masih sangat kuat kalau untuk Maroko. Cuma kadang-kadang yang lemahnya atau yang kurang dari Maroko menurut saya ya adalah ujung tombaknya ya. Menurut saya ujung tombaknya itu masih kurang. Artinya kadang banyak peluang yang dimiliki oleh Maroko, tetapi itu nggak bisa dimaksimalkan ya, karena ya mungkin artinya kurang tajam lah ya, lini depannya kurang tajam, atau ujung tombaknya itu yang kurang tajam. Kalau misalnya dari pertahanan kemudian dari tengah, saya rasa mereka masih sangat disiplin ya, masih sangat kokoh, kuat ya. Hanya saja itu kalau saya di lini depannya itu ya masih belum maksimal kalau menurut saya ya. Saya kurang tahu menurut teman-teman itu seperti apa. Itu untuk pendapat teman-teman itu terserah teman-teman sendiri. Tapi kalau menurut saya seperti itu, lini depannya itu atau ujung tombaknya itu belum terlalu tajam teman-teman. Banyak peluang dari kemarin yang saya perhatikan, banyak peluang yang dimiliki, tetapi yang golnya itu hanya sedikit teman-teman ya. Itu kalau saya ya, yang saya perhatikan ya. Mungkin ada teman-teman yang kurang setuju, bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian untuk Kroasia sendiri, lini depannya itu saya rasa ya lumayan lah ya, karena mereka bahkan beberapa momen berhasil mencetak gol sendiri ya. Ya meskipun sebenarnya hampir sama saja sih antara Kroasia sama Maroko ini, yang kadang-kadang lini depannya itu yang agak kurang tajam ya kalau menurut saya. Oke. Untuk kedua tim sendiri ya sebenarnya sudah pernah bertemu ya, sudah pernah head to head di babak fase grup ya. Namun saat itu kalau nggak salah poinnya seri, atau ya hasilnya itu seri ya antara mereka berdua. Jadi benar-benar ini adalah pertemuan yang benar-benar untuk menentukan siapa yang
menang dan siapa yang kalah, artinya siapa yang lebih unggul dan siapa yang kalah nanti ya. Karena tentunya di fase ini harus ada yang menang ya. Kalau kemarin fase grup kan seri ya nggak apa-apa, masing-masing mendapatkan 1 poin. Tetapi kalau di tahap saat ini perebutan posisi ketiga ini harus ada yang kalah dan harus ada yang menang, harus seperti itu agar ada yang mendapatkan posisi ketiga itu ya. Bagi teman-teman yang di luar sana ya, pendukung Kroasia ataupun Maroko ya, harus siap ya, harus siap. Kalah menang harus siap. Kalau misalnya pendukung Kroasia harus kalah ya apa boleh buat, karena memang harus ada satu pemenang dari laga ini. Kalau misalnya pendukung Maroko ya, kemudian kebetulan Marokonya itu harus kalah ya tidak apa-apa, karena memang harus ada pemenang di pertandingan ini ya. Tapi jangan berkecil hati, karena kalau saya secara pribadi menurut saya ini adalah 2 tim yang setara ya. Buktinya adalah saat fase grup kemarin mereka harus bertanding seri, harus hasilnya harus seri karena memang itu seimbang, mereka setara, hampir sama-sama kuat. Jadi baik pendukung Kroasia maupun pendukung Maroko tidak perlu khawatir karena kedua tim ini sebenarnya sama. Artinya seandainya boleh memilih keduanya bisa jadi juara 3, saya usulkan ya sama-sama harus juara 3 karena memang kualitasnya ya itu sama, meskipun Kroasia kadang lebih diunggulkan karena rekam jejaknya itu sudah pernah merasakan final Piala Dunia yaitu 2018, kadang-kadang itu lebih diunggulkan. Tapi kalau dilihat dari performa mereka berdua ya, kedua belah pihak, kedua tim ini saat di Piala Dunia Qatar 2022 ini menurut saya itu mereka masih seimbang ya, masih seimbang ya, intinya masih seimbang dan benar-benar pantas lah ya, pantas mereka untuk bertanding atau berlaga di semifinal ya. Dan pada kesempatan ini memperebutkan posisi ketiga ini, mereka itu sangat pantas menurut saya ya. Jadi kita tinggal tunggu saja hasilnya siapa yang menang ya. Keberuntungan akan memihak kepada siapa, karena memang sama. Kalau mau dibanding-bandingkan saya rasa agak sulit juga ya mau dibanding-bandingkan, karena ya sama saja mereka itu, Kroasia dan Maroko, dilihat dari performa mereka. Apalagi mereka kemarin satu grup ya, sudah pernah ketemu dan ternyata itu seri, itu imbang, itu akan lebih memperkuat bahwa sebenarnya kedua tim ini sama saja ya, sama-sama kuat ya, sama-sama luar biasa. Nah, kita tinggal tunggu saja hasilnya seperti apa di hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal berapa ya, tanggal 17 tanggal 17 ya, tanggal 17 malam, intinya nanti malam ya, karena video ini saya buat hari Sabtu pagi dan kedua tim ini akan berlaga di hari Sabtu malam ya, nanti malam teman-teman. Oke, kita tinggal tunggu saja hasilnya seperti apa. Kalian berada di posisi mana sama saja ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak mendukung salah satu tim tertentu, karena bagi saya Kroasia ataupun Maroko ini sama saja ya. Siapapun yang jadi juara itu sama saja ya. Bahkan saya katakan tadi, kalau misalnya ada pilihan bahwa mereka itu harus sama-sama juara 3, saya akan pilih itu ya. Oke, mungkin itu saja video pembahasan bola saya kali ini. Mungkin teman-teman agak kecewa juga kenapa tiba-tiba berubah membahas tentang sepak bola. Jadi sebenarnya kemarin saya sempat membuat postingan ya tentang materi apa yang ingin dibahas ya. Jadi semacam survei kecil-kecilan, kira-kira apa yang perlu saya bahas, apakah horor atau explore tempat atau tutorial YouTube ya. Tapi kemarin suaranya itu hanya sedikit teman-teman, hanya sedikit, dan akhirnya ya saya putuskan untuk ya membahas segala sesuatu yang saat ini sedang viral ya. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau untuk horor sendiri ya, saya sudah punya banyak cerita horor yang tentunya akan saya ceritakan juga di kesempatan berikutnya, tetapi untuk saat ini ya belum sempat, karena ya banyak halangan ya. Oke. Jadi mungkin saya rasa cukup
video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan salam olahraga, salam Trimono Group. Sampai jumpa.